Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang suami yang berubah menjadi sombong setelah mendapatkan jabatan tinggi, hingga tega menceraikan istrinya yang selama ini setia mendampingi dari nol. Ia tidak tahu bahwa keputusan gegabah itu akan mengubah hidupnya selamanya. Karena tanpa ia sadari, wanita yang telah ia sia-siakan justru adalah pewaris perusahaan tempat ia bekerja. Sebuah cerita penuh pelajaran tentang cinta, kesombongan, penyesalan, dan kesempatan kedua, yang akan mengaduk emosi dan membuat kita berpikir ulang tentang arti ketulusan dan harga sebuah pengkhianatan. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Langit sore itu mendung, angin berhembus pelan menerbangkan daun-daun kering di halaman rumah kontrakan kecil yang sudah mulai kusam catnya. Di dalam rumah sederhana itu, duduklah sepasang suami istri, Raka dan Tania, yang telah menikah selama 4 tahun terakhir. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Perabot rumah tangga seadanya, motor tua menjadi satu-satunya kendaraan, dan penghasilan pas-pasan yang seringkali harus dibagi untuk kebutuhan pokok, cicilan, dan tabungan. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada cinta yang sejak awal terlihat tulus, setidaknya dari pihak Tania. Ia adalah sosok istri yang sabar, penuh kasih, dan selalu menjadi pendukung utama Raka. Ia menemani Raka saat gajinya hanya cukup untuk makan sehari-hari, saat Raka sakit dan tak mampu bekerja, dan saat mereka harus memilih antara membayar listrik atau membeli beras. Tania selalu ada. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika dirinya harus menjahit baju sendiri atau menahan keinginan membeli sesuatu yang disukai. Raka, di sisi lain, adalah pria yang ambisius. Ia punya mimpi besar, ingin hidup mapan, dikenal, dan dihormati banyak orang. Ia ingin sukses dan keluar dari hidup serba kekurangan. Ia sering berkata pada Tania, "Aku nggak akan selamanya jadi pegawai rendahan. Suatu saat, aku bakal jadi orang penting." Dan Tania selalu menjawab dengan senyum, "Aku percaya. Aku tahu kamu pasti bisa." Apa yang tidak diketahui oleh Raka adalah bahwa wanita yang setiap hari memasakkan makanan untuknya, mencuci bajunya, dan menyemangatinya setiap ia gagal, adalah pewaris satu-satunya dari sebuah perusahaan besar di kota mereka. Ya, Tania adalah anak dari pemilik PT Ardiana Property, sebuah perusahaan properti ternama yang memiliki banyak proyek besar di berbagai kota. Namun, ia memilih untuk menyembunyikan jati dirinya sejak awal pernikahan. Tania punya alasan kuat. Ia tidak ingin dicintai karena kekayaannya, atau karena nama besar keluarganya. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri. Sebelum menikah, ia bertemu Raka di sebuah tempat kerja paruh waktu saat sedang menyamar menjadi staf biasa, jauh dari dunia bisnis keluarganya. Raka saat itu begitu jujur, penuh semangat, dan sederhana. Tania jatuh cinta. Ia percaya Raka mencintainya karena hati, bukan karena harta. Maka dari itu, ketika Raka melamarnya, ia menerima tanpa ragu, bahkan rela hidup dalam kesederhanaan. Pagi itu, suasana rumah kontrakan masih sama seperti biasanya. Dingin, sempit, dan sedikit bising karena suara anak-anak tetangga yang bermain di luar. Tapi bagi Raka, pagi itu terasa berbeda. Ia mengenakan kemeja baru yang dibelinya dari sisa gaji bulan lalu. Dasi sudah rapi di lehernya, sepatu di semir mengkilap, dan wajahnya terlihat jauh lebih percaya diri dibanding biasanya. Tania, seperti biasa, sudah bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan, nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi. "Sayang, kamu sudah siap? Sarapannya jangan lupa ya," ucapnya lembut dari dapur. Raka menoleh sebentar, mengangguk tanpa senyum. "Iya, taruh aja di meja. Aku nggak bisa lama. Ada rapat penting pagi ini." Tania hanya tersenyum kecil. Ia tahu suaminya sedang semangat, tapi ia juga mulai merasakan jarak di antara mereka. Jarak yang tak lagi bisa dijelaskan hanya dengan kesibukan. Beberapa jam kemudian, di kantor pusat PT Ardiana Property, Raka berdiri di depan atasannya. Suasana ruang rapat begitu formal, tapi dalam hati Raka, degup jantungnya seperti genderang perang. "Selamat, Raka," kata Pak Aditya,
Kepala Divisi. Mulai minggu depan, kamu resmi menjabat sebagai manajer proyek utama. Kami percaya kamu bisa membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Raka menahan napas, lalu tersenyum lebar. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Jabatan, gengsi, kenaikan gaji, pengakuan. Dunia seolah memeluknya hari itu. Sepulang kerja, Raka membawa kabar bahagia itu ke rumah. Tapi ekspresinya sudah berbeda. Bukan bahagia yang hangat, tapi lebih kesombong yang terselubung. "Tania," katanya sambil menggantung jasnya, "aku naik jabatan. Sekarang aku manajer." Tania yang sedang menyapu langsung berhenti dan tersenyum senang. "Ya Allah, beneran? Wah, aku bangga banget sama kamu. Selamat ya, sayang." Tania berlari kecil memeluk Raka. Tapi Raka hanya membalas dengan senyuman singkat, lalu mengambil ponsel dari saku. "Iya, makasih. Tapi besok aku mulai kerja bareng tim dari kantor pusat. Jadi, kamu harus ngerti kalau aku bakal lebih sibuk." Tania mengangguk. "Aku ngerti kok. Aku bakal bantu semampuku supaya kamu bisa fokus." Hari-hari berikutnya, perubahan demi perubahan mulai terasa. Raka mulai pulang larut malam. Alasannya selalu sama. Rapat, klien, makan malam bisnis. Saat Tania bertanya, jawabannya pendek-pendek dan malas. Ia bahkan mulai menyinggung soal penampilan Tania. "Kamu nggak bosan pakai daster terus? Sekarang aku punya posisi, masa istrinya tampil kayak ibu-ibu komplek biasa?" Tania terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tersenyum. "Kalau kamu malu, aku bisa coba ganti cara berpakaian." Raka tidak menjawab. Ia sibuk membalas pesan di ponselnya dari rekan kerja wanita yang mulai sering ia ajak makan siang. Di lingkungan kantornya yang baru, Raka mulai sering terlihat bersama wanita-wanita cantik, berpakaian rapi dan penuh wangi parfum mahal. Ia bangga bisa duduk satu meja dengan mereka. Ia merasa dunia akhirnya mengakuinya. Ia merasa pantas hidup di dunia yang lebih tinggi. Sementara itu, Tania semakin sering merasa kesepian. Ia menyiapkan makanan yang jarang disentuh, merapikan rumah yang tak lagi dihargai, dan menunggu suami yang tak lagi hadir secara utuh. Suatu malam, Raka pulang dengan kondisi setengah mabuk. Ia bersandar di sofa, matanya sayu. Tania menyambut dengan segelas air hangat. "Kamu habis minum ya?" tanyanya pelan. "Ah, cuma dikit. Biasa, relasi." "Gimana sih kamu? Nggak ngerti dunia kerja," ucap Raka sinis. Tania diam. Ia menunduk. Di hatinya, rasa sakit mulai tumbuh. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa aku masih dibutuhkan? Masih dicintai? Tapi di balik diamnya itu, ia tetap berdoa. Ia tetap berharap Raka sadar bahwa semua yang mereka lewati selama ini bukan cuma cerita yang bisa dilupakan saat sukses datang mengetuk pintu. Namun harapan Tania tampaknya akan segera hancur. Karena semakin tinggi Raka naik, semakin kecil ia melihat ke bawah. Dan baginya, Tania kini hanyalah bagian dari masa lalu yang terlalu sederhana untuk dibawa ke masa depan yang gemilang. Waktu berjalan cepat. Sudah hampir 3 bulan sejak Raka resmi menjadi manajer. Dan dalam kurun waktu itu, banyak hal yang berubah. Bukan hanya dalam hidup Raka, tapi juga dalam hubungan pernikahannya. Tania, yang sejak awal selalu sabar dan penuh pengertian, mulai merasa dirinya seperti bayangan di rumah sendiri. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri, memasak, mencuci, menyambut suami, tapi semua itu kini terasa seperti rutinitas tanpa makna. Raka tak lagi menyentuh masakannya, tak lagi menatap matanya, bahkan tak pernah lagi mengucap terima kasih atas semua yang ia lakukan. Suatu malam, setelah makan malam yang kembali hanya disentuh separuhnya, Tania memberanikan diri bertanya, "Raka, kamu masih sayang sama aku?" Pertanyaan itu membuat suasana ruang makan menjadi sunyi. Raka meletakkan sendoknya perlahan, menatap Tania sejenak, lalu berkata dengan datar, "Kita beda dunia sekarang, Tan. Aku naik, kamu tetap di tempat. Aku butuh pasangan yang bisa jalan sejajar, bukan yang cuma nunggu di rumah." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk dada Tania. Tapi ia tetap diam, menunduk, berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh di hadapan suaminya sendiri. Dan pagi itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Raka pulang lebih pagi dari biasanya.
Ia datang dengan wajah datar, membawa sebuah map coklat di tangannya. Ia meletakkannya di meja ruang tamu dengan suara cukup keras, hingga membuat Tania yang sedang menyapu kaget. "Apa ini?" tanya Tania, berusaha tetap tenang. "Surat cerai," jawab Raka singkat, tanpa ekspresi. Dunia Tania seolah berhenti berputar. Ia mematung di tempat. Untuk sesaat, ia berharap bahwa ini hanya candaan buruk. Tapi raut wajah Raka menunjukkan keseriusan yang dingin. "Kamu, serius?" Suaranya gemetar. "Aku sudah pikirkan baik-baik. Aku nggak bisa terus hidup kayak gini, Tan. Aku butuh pasangan yang bisa mendukung karierku, ikut dalam lingkaranku, bukan yang cuma diam di rumah, masak, nyuci, dan ngurusin rumah doang. Dunia aku udah beda sekarang." Tania tidak menangis, tapi tubuhnya seolah tak mampu berdiri tegak. Ia duduk di sofa, menggenggam map coklat itu dengan tangan gemetar. "Kamu sadar nggak, Raka? Siapa yang ada waktu kamu nggak punya apa-apa? Siapa yang masak walau cuma ada mie instan? Siapa yang temani kamu ke klinik saat kamu jatuh dari motor karena lembur sampai tengah malam?" Suaranya mulai bergetar, tapi ia tetap menahan air mata. Raka hanya diam. Ia tahu semua itu benar, tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakui. Ia merasa dunia yang sekarang terlalu besar untuk seorang wanita sederhana seperti Tania. "Maaf, Tan. Tapi aku yakin ini yang terbaik buat kita berdua," ucapnya sebelum beranjak ke kamar untuk mengambil beberapa barang pribadinya. Tania membuka map itu perlahan. Di sana tertulis surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh Raka. Hanya tinggal tanda tangan dirinya untuk sah. Tangannya masih gemetar, tapi akhirnya ia mengambil pulpen, menatap kosong ke arah surat itu, dan menandatanganinya perlahan. Bukan karena ia ingin berpisah, tapi karena ia tahu, mempertahankan seseorang yang sudah tak ingin tinggal, hanya akan melukai diri sendiri lebih dalam. Beberapa menit kemudian, Raka keluar dengan koper kecil. Ia berjalan menuju pintu, tanpa menoleh. Saat tangan Raka menyentuh gagang pintu, Tania akhirnya bicara, suaranya pelan namun tegas. "Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Aku harap, kamu gak akan menyesal nanti." Raka tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu dan melangkah pergi. Dan saat pintu itu tertutup, Tania terduduk lemas di lantai. Bukan karena ia lemah, tapi karena hatinya pecah berkeping-keping. Ia mencintai Raka sepenuh hati. Tapi kadang cinta tidak cukup untuk mempertahankan orang yang sudah dibutakan oleh ambisi dan kesombongan. Hari itu, langit mendung menggantung di atas rumah kontrakan mereka, seakan ikut merasakan beratnya luka di hati Tania. Tapi Tania tak tahu, luka itu hanyalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang kelak akan membuat Raka menyesal seumur hidup. Sudah 2 bulan berlalu sejak Tania dan Raka resmi bercerai. Rumah kontrakan itu kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada lagi suara kunci pintu diputar jam 7 malam. Tak ada lagi bau parfum pria yang dulu menenangkan. Hanya ada Tania, duduk sendiri di sudut ruang tamu, memandangi jendela, mencoba menerima kenyataan bahwa seseorang yang paling ia percayai ternyata sanggup meninggalkannya begitu saja. Namun, di balik kesedihannya, Tania tidak tenggelam dalam keterpurukan. Ia tahu, hidupnya harus terus berjalan. Maka, pagi itu, ia berkemas. Ia menyimpan semua kenangan tentang Raka ke dalam satu koper kecil. Foto pernikahan, hadiah-hadiah kecil, dan sepucuk surat yang belum pernah ia kirimkan. Setelah semuanya selesai, Tania keluar dari rumah kontrakan yang selama ini menjadi saksi perjuangan cintanya. Ia berdiri sejenak di depan pintu, menatap langit, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih sudah melindungiku sejauh ini," bisiknya pelan. Hari itu juga, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria parubaya keluar dari dalam mobil, membuka pintu untuknya. Ia adalah Pak Wirta, sopir pribadi keluarga Ardiana sejak dulu. Tania masuk ke mobil dengan tenang. Dunia lamanya, yang selama ini ia tinggalkan demi hidup sederhana bersama Raka, kini kembali menyambutnya. Setibanya di rumah besar keluarga Ardiana, Tania disambut dengan pelukan hangat dari ibunya. Rumah megah itu memiliki taman luas, pilar-pilar tinggi, dan interior yang jauh dari kata sederhana. Seluruh staf rumah tangga menyambutnya dengan hormat, memanggilnya kembali dengan gelar lamanya, Nona Tania. Beberapa hari kemudian, Tania kembali ke kantor pusat PT Ardiana Property,
Bukan sebagai istri pegawai, tapi sebagai pewaris utama sekaligus direktur utama baru yang akan menggantikan ayahnya yang memutuskan pensiun lebih awal karena kondisi kesehatan. Seluruh staf gempar mendengar kabar itu. Apalagi ketika mereka tahu bahwa wanita yang dulunya hanya dikenal sebagai istri mantan manajer proyek, kini adalah pemilik resmi saham terbesar perusahaan. Dan kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga Raka. Raka yang kini merasa hidupnya semakin menanjak, mulai menikmati dunianya yang penuh pesta, kolega elit, dan wanita-wanita yang hanya tertarik pada status sosial, mendadak terdiam saat sebuah pengumuman diputar di layar besar saat rapat evaluasi proyek. Mulai hari ini, kepemimpinan tertinggi perusahaan PT Ardiana Properti resmi dipegang oleh Direktur Utama baru, Ibu Tania Ardiana. Nama itu menampar wajah Raka sekeras mungkin. Matanya membelalak. Ia tidak percaya. Tania? Istri yang ia cerai karena dianggap tidak setara? Ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap ini hanya candaan atau salah sebut. Tapi semua orang terlihat serius. Bahkan beberapa langsung berdiri memberi hormat saat pintu ruang rapat terbuka. Dan di sanalah Tania berdiri, anggun dalam setelan blazer abu-abu, rambut disanggul rapi, dengan langkah mantap penuh wibawa. Ia tersenyum ramah pada semua hadirin. Matanya sempat menatap Raka sekilas, datar, tanpa kebencian, tanpa senyum. Hanya tatapan yang menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang sama seperti dulu. Raka tercekat. Wajahnya memucat. Ia tak tahu harus bagaimana. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Setelah presentasi singkat, Tania duduk di kursi utama direktur dan mulai berbicara. Saya berharap semua tim tetap bekerja profesional. Saya tak akan membawa urusan pribadi ke ranah pekerjaan. Tapi saya minta satu hal, kesetiaan dan komitmen. Karena perusahaan ini dibangun bukan oleh ambisi semata, tapi oleh ketulusan dan perjuangan bersama. Raka merasa kepalanya berputar. Kata-kata itu seperti ditujukan langsung padanya. Ia hanya bisa menunduk. Tubuhnya terasa kaku. Seolah dunia benar-benar berputar membalikkan dirinya. Beberapa hari setelahnya, Raka dipindah tugaskan ke cabang luar kota. Sebuah keputusan yang tampak profesional, tapi ia tahu, ini adalah konsekuensi dari kesombongannya sendiri. Ia sempat mencoba bicara empat mata dengan Tania, tapi Tania hanya menjawab singkat. Kita sudah di jalur yang berbeda, Raka. Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini. Raka keluar dari ruangan itu dengan langkah lunglai. Ia sadar, ia bukan hanya kehilangan seorang istri, tapi juga kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya. Bahkan saat dirinya belum menjadi siapa-siapa. Dan Tania? Ia kini berdiri di puncak kekuatan. Tapi bukan untuk membalas. Ia berdiri untuk membuktikan bahwa ketulusan tak akan pernah kalah, meski sempat diinjak dan dihina. Pindah ke cabang luar kota ternyata bukan hanya pukulan bagi ego Raka, tapi juga tamparan keras untuk hatinya yang mulai tersadarkan. Kehidupan yang dulu terasa mewah dan menjanjikan perlahan-lahan memudar. Kantor baru jauh dari pusat kota, proyek yang ia tangani pun tidak sebesar dulu, dan rekan-rekan kerjanya bukan lagi para elit perusahaan, tapi staf lapangan yang lebih sering mengeluh daripada memuji. Setiap pagi, Raka kini harus naik ojek ke lokasi proyek, menembus jalanan berlumpur, mendengar keluhan pekerja, dan menyelesaikan masalah logistik yang tak pernah habis. Tak ada lagi meja rapat mewah. Tak ada lagi makan siang dengan rekan-rekan cantik atau undangan pesta bisnis. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Raka akan duduk sendiri di kontrakan barunya. Lebih sempit dan lebih kumuh daripada tempat yang dulu ia tinggalkan bersama Tania. Di meja kecil itu, ia menatap foto di ponselnya. Bukan foto kekasih baru, bukan foto pesta kantor, tapi foto Tania yang diam-diam masih ia simpan. Di foto itu, Tania tersenyum sambil memegang kue ulang tahun buatan sendiri, dengan tulisan sederhana, "Selamat ulang tahun, suamiku. Aku bangga padamu." Foto itu diambil 2 tahun lalu, saat mereka masih berjuang bersama dari nol. Raka menghembuskan napas panjang. Apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya lirih. Semakin hari, rasa bersalah itu menumpuk. Ia mulai teringat semua sikap dinginnya. Ucapan-ucapan menyakitkan. Sindiran terhadap penampilan Tania. Tatapan sinis saat Tania mencoba bertanya atau berbagi cerita. Ia ingat betapa Tania selalu tersenyum meski hatinya mungkin hancur. Ia ingat bagaimana perempuan itu selalu ada, bahkan saat ia belum punya apa-apa. Kini, semua itu tinggal kenangan. Dan ironisnya,
Tania kini berdiri di posisi yang jauh lebih tinggi darinya. Ia, yang dulu meremehkan wanita itu karena dianggap tak pantas mendampinginya, kini bahkan tak pantas kadar berdiri di dekatnya. Raka sempat mencoba membangun hubungan dengan wanita lain. Ada satu dua yang ia ajak bertemu, tapi semuanya hanya tertarik pada jabatannya, bukan dirinya. Tak ada yang mau mendengarkan keluhannya seperti Tania dulu. Tak ada yang mau memasakkan makanan hangat saat ia pulang lelah. Semua terasa kosong. Suatu hari, dalam perjalanan dinas ke kantor pusat, Raka mendapat kesempatan untuk kembali melihat Tania. Ia tak tahu pasti apakah Tania tahu dirinya akan datang, tapi diam-diam, ia berharap bisa bertemu, meski hanya sekilas. Dan harapan itu terwujud. Di lorong lantai 5 kantor pusat, saat ia sedang berjalan menuju ruang evaluasi, Raka melihat sosok Tania keluar dari ruang meeting. Ia mengenakan blazer krem, rambutnya diikat sederhana, namun elegan. Di sampingnya, 2 asisten membawakan berkas. Tania melihat Raka, lalu menghentikan langkahnya sejenak. Untuk sesaat, dunia seperti melambat. Raka berdiri mematung. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan banyak hal, tentang rasa bersalahnya, tentang kerinduannya, tentang keinginannya untuk memutar waktu. Tania, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Tania menatapnya tanpa senyum, lalu mengangguk sopan. Selamat datang kembali di kantor pusat, Pak Raka. Silakan ke ruang evaluasi, kami sedang menanti hasil kerja dari cabang Anda. Kalimat itu dingin, profesional. Tapi Raka tahu, itu bukan karena Tania membenci. Justru karena Tania telah selesai dengan semua luka. Tania sudah benar-benar melepaskannya. Setelah pertemuan itu, malamnya Raka menatap dirinya sendiri di cermin. Ia melihat seorang pria yang dulunya penuh percaya diri, kini terlihat lebih tua, lebih letih, dan lebih hampa. Ia akhirnya mengakui, yang salah bukan dunia, bukan keadaan, bukan perusahaan, tapi dirinya sendiri. Ia adalah pria yang menghancurkan rumahnya sendiri demi mengejar sesuatu yang semu. Dan sekarang, yang tersisa hanya penyesalan yang tak bisa dihapus. Beberapa hari kemudian, Raka menulis surat. Tania, jika surat ini sampai padamu, aku hanya ingin bilang maaf. Aku tahu maafku tak akan cukup. Tapi aku tak menulis ini untuk meminta kembali. Hanya ingin kamu tahu, aku sadar. Terlambat, mungkin. Tapi aku benar-benar sadar, kau adalah rumah yang tak pernah harus kupergi dari awal. Terima kasih karena pernah mencintaiku begitu dalam. Aku harap hidupmu sekarang bahagia, karena kamu pantas mendapatkannya. Raka tak pernah tahu apakah surat itu benar-benar dibaca oleh Tania. Tapi malam itu, ia merasa sedikit lebih lega. Meskipun hidup tak bisa diputar ulang, setidaknya ia bisa belajar dari cermin bernama penyesalan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka menangis. Bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena kehilangan wanita yang seharusnya tidak pernah ia lepaskan. Hari-hari berlalu dengan lebih sunyi dari sebelumnya. Setelah menulis surat yang tak pernah ia tahu terbaca atau tidak, Raka mulai menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Ia tak lagi mencari perhatian, tak lagi sibuk memperlihatkan status, dan tak lagi mengumbar pencapaian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kosong. Namun dalam kekosongan itu, ia mulai menemukan sesuatu yang dulu terlupakan, makna kehidupan yang sederhana. Di kantor cabang, Raka kini dikenal bukan sebagai manajer arogan, tapi sebagai pemimpin yang rendah hati. Ia lebih banyak mendengar daripada memerintah. Ia turun langsung ke lapangan, menyapa pekerja satu persatu, bahkan ikut membantu saat bahan bangunan datang. Beberapa staf bahkan mulai merasa kagum karena sikapnya berubah drastis. Salah seorang staf, Dimas, pernah bertanya sambil tertawa, "Pak Raka sekarang beda banget. Dulu kayak bos besar yang galak, sekarang udah kayak bapak-bapak kontrakan yang sabar." Raka hanya tersenyum menanggapi, lalu menepuk bahu Dimas pelan. "Dulu aku cuma sibuk jadi orang penting. Sekarang aku cuma mau jadi orang yang benar." Namun di balik perubahan itu, tetap ada satu hal yang tak berubah, rindunya pada Tania. Setiap malam, ia duduk di depan jendela kontrakan, memandang langit, bertanya dalam hati, apakah Tania baik-baik saja? Apakah ia sudah bahagia? Apakah ada ruang sekecil apapun di hatinya untuk memaafkan? Sementara itu,
Di kantor pusat, Tania menjalani perannya sebagai direktur utama dengan ketegasan dan ketulusan. Ia membawa banyak perubahan positif pada perusahaan, memberlakukan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pegawai kecil, dan membuka kesempatan bagi cabang daerah untuk berkembang lebih besar. Namun di balik ketegasannya, ada kelembutan yang masih tersimpan. Meski ia tak pernah membahas tentang Raka di hadapan siapapun, jauh di dalam hatinya, luka itu belum benar-benar sembuh. Tapi bukan karena ia masih mengharapkan kembali, melainkan karena luka itu telah menjadi bagian dari dirinya. Pengingat bahwa cinta tak seharusnya dibayar dengan pengkhianatan. Suatu hari, saat sedang mengevaluasi data dari cabang luar kota, Tania menemukan laporan kemajuan signifikan dari salah satu proyek di daerah pinggiran. Ia membaca nama kepala proyeknya, Raka Dirgantara. Matanya sempat terdiam di nama itu. Ia membaca lebih dalam, laporan lengkap, catatan dari staf, hingga foto-foto kegiatan yang memperlihatkan Raka sedang membantu mengaduk semen, memikul pasir, dan bahkan mengajari staf muda tentang teknik konstruksi. Tania terdiam lama. Di benaknya, muncul kembali bayangan lelaki yang dulu pernah ia cinta, lelaki yang pernah ia jaga dan temani sejak dari nol. Tapi ia juga ingat, lelaki itu pula lah yang tega menghancurkannya. Sore itu, Tania menelpon sekretarisnya. Hubungi cabang luar kota itu. Minta Pak Raka datang ke kantor pusat minggu depan untuk presentasi langsung. Beberapa hari kemudian, Raka menerima surat undangan resmi dari kantor pusat. Ia membacanya dengan tangan bergetar. Di bagian bawah, ada tanda tangan yang sangat ia kenal, Tania Ardiana. Hari presentasi pun tiba. Raka mengenakan setelan rapi, meski sederhana. Wajahnya tampak lebih dewasa, lebih tenang, meski masih menyimpan ketegangan. Ia memasuki ruang rapat besar, dan di sana, di ujung ruangan, duduk Tania, bersama jajaran direksi lainnya. Presentasi berjalan lancar. Raka berbicara tanpa mengagungkan diri, tanpa menjual pencapaian pribadi. Ia hanya menjelaskan apa yang ia pelajari dari proyek tersebut. Pentingnya kolaborasi, empati, dan kepemimpinan yang membumi. Semua orang terlihat terkesan, termasuk Tania. Setelah presentasi, Tania meminta semua staf keluar terlebih dahulu. Hanya ia dan Raka yang tertinggal di ruang itu. Keheningan menyelimuti mereka. Tania menatap Raka, lalu bicara pelan, "Kamu berubah." Raka mengangguk. "Aku belajar, Tan. Sayangnya, aku belajar setelah kehilangan segalanya." Tania menatap meja sejenak. "Kamu nggak kehilangan segalanya, Raka. Kamu masih punya waktu untuk memperbaiki." Raka menatap mata Tania dengan tatapan penuh harap, namun tak meminta apa-apa. Ia tahu, cinta tak bisa dipaksakan. Tapi ia juga tahu, pengampunan bisa menjadi awal yang baru. Tania berdiri, mengambil map laporan dari meja, lalu berjalan ke arah pintu. Sebelum membuka pintu, ia menoleh ke arah Raka dan berkata pelan, "Aku akan ke proyek kamu bulan depan. Siapkan kopi seperti dulu ya. Tapi jangan terlalu manis. Aku udah nggak suka yang terlalu manis." Raka tertegun. Ia tahu itu bukan pernyataan romantis. Tapi, itu adalah tangan yang masih terbuka. Mungkin bukan untuk kembali seperti dulu, tapi cukup untuk memulai lembaran baru. Entah sebagai rekan kerja, teman lama, atau mungkin sebagai dua manusia yang pernah saling mencintai dan kini sama-sama belajar memaafkan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Hari itu, langit di lokasi proyek tampak mendung, tapi suasananya justru hangat. Para pekerja bersiap menyambut kunjungan istimewa dari pusat. Mereka belum pernah bertemu langsung dengan direktur utama perusahaan. Apalagi seorang wanita muda yang namanya begitu disegani di seluruh cabang. Di antara para pekerja, Raka berdiri paling depan. Mengenakan helm proyek dan rompi kerja, ia tampak gugup, tapi siap. 1 jam kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu masuk. Tania keluar, elegan dan sederhana, mengenakan setelan kasual rapi dan sepatu kerja. Wajahnya tenang, matanya tajam menilai suasana sekitar. Ia mengangguk ramah kepada para staf yang membungkuk hormat, lalu berjalan mendekati Raka. "Pagi," katanya singkat. "Pagi, Bu Direktur," jawab Raka sambil sedikit canggung. "Mana kopinya?" tanya Tania dengan senyum samar. Raka tertawa kecil. "Di ruang kerja, sudah saya siapkan."
nggak manis, seperti permintaan ibu. Keduanya berjalan berdampingan menuju ruang kecil yang biasa dipakai staf untuk beristirahat. Obrolan mereka sederhana, tentang proyek, progres mingguan, hambatan teknis, tapi di sela-sela itu, ada ketenangan yang mulai tumbuh. Tak ada lagi rasa canggung seperti dulu. Tak ada pula dendam yang menggantung. Hanya dua orang dewasa yang pernah berbagi masa lalu, kini saling menghargai langkah masing-masing. Setelah pertemuan lapangan selesai, Tania duduk sejenak di kursi kayu di bawah pohon mangga di belakang proyek. Angin sepa-sepa menyapu wajahnya. Raka datang menghampiri dengan 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sebelah Tania, tapi menjaga jarak. Dulu, aku pikir aku kehilangan semuanya saat kamu tinggalkan aku, kata Raka perlahan. Tania menoleh, menatapnya tenang. Tapi ternyata, kehilangan kamu bukanlah hukuman. Itu pelajaran. Dan aku harus mengakui, kamu lebih dari apa yang pernah aku pahami. Tania terdiam. Lalu ia berkata, kamu tahu kenapa aku tak pernah cerita siapa aku sebenarnya dulu? Raka menggeleng pelan. Tania tersenyum, namun matanya berkaca-kaca. Karena aku ingin dicintai sebagai Tania, bukan sebagai Ardiana. Aku ingin jadi istri biasa, yang dicintai karena hatinya, bukan karena hartanya. Raka menunduk. Rasa bersalah kembali menyelimuti hatinya. Dan kamu mencintai aku, lanjut Tania, sampai kamu merasa jadi seseorang. Saat kamu merasa lebih dari aku, kamu memilih pergi. Tania menoleh padanya, kali ini dengan senyum tulus. Tapi kamu berubah. Aku melihatnya. Aku bisa merasakannya. Dan buatku, itu lebih berharga dari apapun. Raka mengangkat wajahnya, menatap Tania penuh harap. Apa? Masih ada kemungkinan? Tania tak langsung menjawab. Ia menatap langit yang mulai cerah, lalu berkata pelan, kamu dan aku sudah melewati masa paling pahit dari cinta. Aku tak janji apa-apa, Rak. Tapi kalau kamu ingin berjalan berdampingan, perlahan, dengan hati yang benar, aku tak menutup pintu. Raka terdiam. Ada rasa hangat yang perlahan menyusup ke dalam dadanya. Ia tak menangis, tapi matanya berkaca-kaca. Hari itu, mereka mengakhiri pertemuan dengan obrolan sederhana, tanpa janji manis, tanpa pelukan, tanpa kata-kata cinta. Tapi cukup dengan saling menatap, dan tahu bahwa di balik nama besar Ardiana, masih ada hati Tania yang tetap lembut, tetap tulus, dan tetap terbuka untuk kesempatan kedua. Beberapa minggu setelahnya, Raka kembali dipanggil ke kantor pusat, bukan untuk evaluasi, tapi untuk menerima kepercayaan baru. Tania, dengan suara mantap di hadapan para direksi, menunjuk Raka sebagai kepala divisi pengembangan wilayah, posisi strategis yang sebelumnya hanya diisi oleh orang dalam lingkaran direksi. Banyak yang kaget, bahkan ada yang bertanya-tanya. Tapi Tania hanya berkata satu hal, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, asal ia benar-benar belajar dari yang pertama. Seiring waktu, keduanya mulai saling memahami kembali. Tak ada lagi ambisi buta, tak ada lagi ego tinggi. Hanya langkah demi langkah kecil yang membawa mereka ke arah yang lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Dan Tania, ia tetap menjadi pemimpin yang disegani, namun jauh lebih kuat dari sebelumnya, bukan hanya karena posisinya, tapi karena ia berhasil berdamai dengan masa lalunya. Sedangkan Raka, ia tak lagi mengejar puncak. Ia kini hanya ingin menjadi pribadi yang layak, untuk dirinya sendiri, untuk timnya, dan mungkin, suatu saat nanti, untuk Tania. Karena cinta sejati tidak selalu tentang memiliki. Kadang, cinta sejati adalah keberanian untuk berubah, kesediaan untuk memperbaiki, dan ketulusan untuk tetap membuka hati, bahkan setelah dikhianati. Dan di balik nama Ardiana, ada satu kisah cinta yang akhirnya menemukan bentuk paling murninya. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan di proyek itu. Banyak yang telah berubah, baik dalam hidup Raka maupun Tania. Tapi perubahan terbesar bukan terletak pada jabatan, harta, atau pencapaian, melainkan pada hati dan cara mereka memandang hidup. Raka kini menjadi pemimpin yang dihormati oleh seluruh tim di divisi pengembangan wilayah. Di balik gaya kepemimpinannya yang tegas, terselip empati dan rasa hormat terhadap setiap pekerja, bahkan yang paling bawah sekalipun. Ia tak lagi mengejar pujian. Ia tak lagi haus pengakuan. Ia hanya ingin setiap langkah yang ia ambil membawa makna,
bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Setiap hari, sebelum masuk kantor, Raka akan menyempatkan diri duduk sebentar di taman kecil dekat gedung pusat. Ia membawa kopi sendiri dan kadang membaca buku, tapi lebih sering hanya duduk diam, menikmati udara pagi dan mengucap syukur dalam hati. Tania pun berubah. Ia tetap menjadi direktur utama, tapi kini jauh lebih terbuka. Tak lagi membatasi dirinya dalam tembok profesionalitas yang dingin, Tania mulai menyapa satu persatu pegawai, mendengar cerita mereka, bahkan ikut serta dalam kegiatan sosial yang diadakan perusahaan. Namanya bukan hanya dihormati, tapi juga dicintai. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan yang bertahan, bangkit, dan memimpin tanpa harus kehilangan kelembutan. Namun, yang paling menyentuh adalah hubungan antara Tania dan Raka. Mereka tidak langsung kembali menjadi pasangan seperti dulu. Tidak ada deklarasi cinta besar-besaran, tidak ada lamaran mendadak yang menghebohkan. Mereka memilih jalan yang pelan tapi pasti. Mereka membangun ulang kepercayaan, seperti dua orang sahabat yang baru bertemu kembali setelah lama terpisah. Sesekali mereka makan siang bersama, membahas pekerjaan, kadang tertawa kecil saat mengingat masa lalu. Pernah sekali, saat mereka sama-sama lembur, Raka membuatkan Tania mie instan di dapur kantor. Dengan senyum malu-malu, ia berkata, "Dulu kamu yang selalu buatin. Sekarang gantian." Tania tertawa. "Kalau kamu nggak lupa garamnya, boleh juga." Candanya sambil menyicipi. Momen-momen kecil seperti itu menjadi pondasi baru yang mereka bangun. Tidak terburu-buru, tidak terbakar nafsu masa lalu, tapi tumbuh dari kedewasaan dan luka yang telah mereka lewati. Dan pada suatu sore, saat matahari mulai turun perlahan ke ufuk barat, mereka duduk berdua di balkon lantai atas gedung kantor pusat. Di bawah, lampu kota mulai menyala satu persatu, menciptakan kilau yang menghangatkan suasana. "Tan," kata Raka pelan, menatap langit senja. "Aku dulu terlalu sibuk mengejar langit, sampai lupa bahwa aku pernah punya bintang di rumah. Dan ketika aku kehilangannya, baru aku sadar, langit itu kosong tanpa bintang." Tania tidak langsung menjawab. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Kamu nggak kehilangan bintangnya, Rak. Kamu cuma lupa cara melihatnya." Raka menoleh padanya, wajahnya penuh haru. "Kalau aku belajar melihat lagi, apa aku boleh berharap?" Tania menarik napas panjang. Matanya menatap cakrawala yang perlahan menjadi jingga. Lalu, dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Kita semua berhak berharap. Tapi lebih penting dari itu, kita harus berani melangkah, satu langkah kecil, setiap hari." Raka mengangguk. Dan sore itu, di bawah langit yang membentang luas, mereka tidak mengucap janji, tidak menatap penuh hasrat, tapi mereka memulai langkah kedua. Langkah yang tidak diawali oleh cinta yang membara, tapi oleh pengertian, penghormatan, dan harapan baru. Langkah itu mungkin akan membawa mereka kembali ke pelaminan. Mungkin juga tidak. Tapi mereka tahu, apapun ujungnya, kali ini mereka melangkah dengan cara yang benar. Dan itu adalah akhir yang jauh lebih indah daripada dongeng manapun. Karena dalam kehidupan nyata, cinta yang paling kuat bukanlah cinta yang sempurna sejak awal, melainkan cinta yang bersedia diperjuangkan ulang, bahkan setelah patah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.